Ya, tadi kita sudah baca ayatnya Bapak Ibu dalam 1 Yohanes 5 ayat 7 sampai 8. Ada tiga pribadi yang akan menjadi saksi bagi kita di surga. Bapa, Putra atau Firman, dan Roh Kudus. Dan coba saya gambarkan di sini Bapak Ibu supaya kita bisa punya gambaran yang lebih mudah kita pahami. Ya, sebelum PL dan PB, Allah kita tetap satu. Allah kita tetap satu Bapak Ibu. Nggak pernah dua dan juga nggak pernah tiga. Jangan sampai salah ya. Sebelum bumi langit dicipta, dibuat, dan bahkan sebelum kita dilahirkan Tuhan ke dunia ini. Allah kita itu dari dulu satu Bapak Ibu. Jangan sampai salah ini. Cuma satu. Namun Allah yang satu ini, dia mau memperkenalkan dirinya, mendekatkan dirinya dengan tiga pribadi, dengan tiga nama yang berbeda. Yang pertama, Allah itu juga memperkenalkan dirinya kepada kita dengan nama Bapa. Artinya apa Bapak Ibu? Allah itu sama dengan Bapa dan Bapa itu adalah Allah yang satu. Atau Allah yang sama juga. Demikian juga halnya Allah memperkenalkan dirinya dengan dia datang ke dunia ini untuk lebih hidup dan mendekat dengan manusia. Dengan memperkenalkan, dengan memakai nama Yesus. Artinya apa? Yesus itu adalah Allah dan Allah itu adalah Yesus. Bagi sebagian besar Bapak Ibu kita sudah bahas bagian mengapa Allah perlu menyatakan diri sebagai Bapa dan juga sebagai Yesus. Kita udah bahas ini. Nanti bagi Bapak Ibu belum ikut mata kuliah itu nanti akan kita bahas lagi Bapak Ibu. Hari ini kita sedang fokus. Ya, hari ini kita sedang fokus membahas tentang Allah juga memperkenalkan dirinya dengan nama, dengan tugas dan peran sebagai Roh Kudus. Artinya apa? Roh Kudus itu juga sama dengan Allah, atau Allah itu juga adalah Roh Kudus. Ini yang sedang kita dalami hari ini. Dalam mata kuliah kita, selama 1 minggu, 1 bulan, Bapak Ibu, kita sudah bahas minggu-minggu yang lalu, yaitu doktrin Kristologi yang menjelaskan tentang bahwa Allah itu adalah, ya, Yesus itu adalah Allah dan juga sebaliknya. Nah, tapi saya harus ingatkan juga, waktu Allah berperan sebagai Bapa, beda fungsi dan tugasnya waktu Allah berperan sebagai Yesus. Tidak. Waktu Allah berperan sebagai Roh Kudus, beda tugasnya juga dengan waktu Allah berperan sebagai Bapa. Beda juga. Tetapi walaupun mereka memiliki tiga perbedaan nama, dan juga memiliki tugas dan fungsi dan peranan yang berbeda, mereka adalah Allah yang satu atau Allah yang esa. Selama ini yang selalu dipertanyakan oleh saudara kita seberang, dan termasuk juga sebagian orang Kristen, mana ada istilah kata Tritunggal atau istilah kata tiga dalam Alkitab? Kan itu yang selalu dipersoalkan kan Bapak Ibu? Itu yang selalu dipertanyakan. Tapi mari kita lihat penjelasan-penjelasan ayat berikut ini. Dan sekaligus juga saya mau menjelaskan bahwa bukti Roh Kudus adalah salah satu pribadi atau salah satu bentuk kehadiran Allah. Yang pertama, di dalam 1 Yohanes 5 ayat 7 sampai 9 dikatakan di sana Bapak Ibu. Sebab ada tiga yang memberikan kesaksian di dalam surga. Ini jelas loh Bu ya. Tiga yang memberikan kesaksian di dalam surga. Siapa itu? Bapa, Firman atau Yesus, dan Roh Kudus. Dan ketiganya tidak berarti tiga orang. Tidak berarti tiga Tuhan. Namun Bapa atau Firman atau Yesus dan Roh Kudus, ketiganya satu Bapak Ibu. Jelas kok di dalam 1 Yohanes 5 ayat 7 sampai 8. Jadi Allah kita seperti saya jelaskan di awal tadi, Allah kita nggak pernah tiga. Tuhan kita nggak pernah tiga. Dari awal muasalnya dia satu kok. Namun memang dia memiliki nama tiga. Bapa, Putra, atau Firman, dan Roh Kudus.
Namun dia memiliki tugas dan peran yang berbeda dalam setiap nama itu. Tetapi yang berkarya di dalam setiap nama itu, yang bekerja di dalam setiap nama Bapa, Firman, atau Roh Kudus adalah Allah yang satu. Dan yang menarik di sini, Bapa, Firman, atau Yesus dan Roh Kudus sama-sama turun ke dunia ini. Ya. Allah kita itu turun ke dunia ini menjelaskan keberadaannya, memperkenalkan eksistensinya, dan melakukan pekerjaannya bagi manusia di dunia ini dengan memakai tiga nama yang berbeda dan juga memakai peran dan tugas yang berbeda. Yang disebut namanya tadi adalah Bapa, Firman, dan Roh. Yang perlambangannya, ya, dalam istilah lain disebut lambang lain, istilah lain daripada Bapa, Firman, dan Roh Kudus adalah roh, air, dan darah. Itu adalah lambang lain, istilah lain, gambaran dari Bapa, Firman, atau Yesus dan Roh Kudus. Roh, air, dan darah. Namun selalu diingatkan, ketiganya ini adalah satu. Bukan tiga Tuhan atau bukan tiga Allah. Bukan, tetap satu. Dan ini bukan kesaksian manusia. Bukan. Pernyataan yang mengatakan ada tiga berikan kesaksian di surga dan di bumi. Ini bukan kesaksian manusia, Bapak Ibu. Bukan. Tapi ini adalah pernyataan Allah sendiri. Kesaksian Allah sendiri. Rasul Yohanes hanya menuliskan konfirmasi pemberitahuan yang dari Tuhan kepada manusia. Yohanes hanya menuliskan kok. Tapi sumber istilah kata Tritunggal atau tiga tadi, Yohanes katakan dalam konteks 1 Yohanes 5 ayat 9, itu konsep itu pemahaman itu adalah dari Allah dan itu adalah gambaran daripada keberadaan Allah sendiri. Maka sangat menyesatkan kalau ada sebagian oknum-oknum orang Kristen mengatakan, nah celakanya ini oknum-oknum pendeta pula, dosen sekolah teologi pula. Istilah konsep Allah Tritunggal sesat, dia yang sesat. Dan tidak paham kita. Istilah Allah Tritunggal adalah produk pemikiran para teolog. Dia sesat punya pemikiran itu. Istilah Allah Tritunggal dari awalnya itu adalah istilah Tuhan sendiri dan penjelasan daripada Allah itu sendiri tentang keberadaannya. Itu kan yang ditekankan oleh penulis Yohanes dalam 1 Yohanes 5 ayat 7-9. Kita menerima kesaksian manusia, tetapi dia bilang kesaksian Allah lebih kuat. Yang dalam hal ini Yohanes mau mengatakan, pernyataan ada tiga yang memberikan kesaksian di bumi dan di sorga, itulah perkataan Tuhan sendiri, pernyataan Allah sendiri. Itu adalah apa? Allah sendiri yang memproklamirkannya, menjelaskannya, menguraikannya, dan itu adalah diri Allah sendiri. Itu bukan kesaksian para nabi, para rasul, atau para murid. No, istilah kata tiga atau tritunggal. Itu adalah konfirmasi, itu adalah penjelasan Allah sendiri tentang diri. Maka dengan demikian Bapak Ibu, terjawablah sudah. Apa yang sering dipertengkarkan oleh, diperdebatkan, dipersoalkan oleh sebagian oknum-oknum orang Kristen, bahkan juga para pendeta-pendeta yang mengatakan istilah doktrin Tritunggal itu menyesatkan. Dia yang sesat. Persoalannya Bapak Ibu, perlawanan tentang terhadap istilah konsep Tritunggal itu bukan hanya datang dari dalam kekristenan, tapi juga datang dari saudara kita seorang. Tapi kita harus mengambil pelajaran berharga dari upaya-upaya orang Kristen yang meragukan, mempertentangkan tentang istilah Tritunggal. Bahkan juga dari saudara kita saudara. Kita harus ambil
pelajaran berharganya. Apa sebenarnya sebabnya? Sehingga konsep dan pemahaman mereka salah. Dan ujungnya mereka mempersoalkan, mempertentangkan, mempersalahkan istilah konsep Tritunggal. Persoalannya Bapak, itu dimulai dari mana? Dari orang yang mengajar mereka. Siapa? Pendetanya. Karena minim para pendetanya, pemimpin rohani yang menjelaskan itu kepada dia. Maka wajar saja. Kalau jemaatnya juga 11-12 pemahamannya dengan pendetanya. Dan ujungnya apa? Murtad kan Bapak Ibu. Nah inilah mengapa menjadi penting kita memahami dan mendalami tentang doktrin Roh Kudus salah satunya. Dan juga pelajaran-pelajaran kita yang lalu-lalu Bapak Ibu. Saya punya harapan banyak. Tolong Bapak Ibu ingatkan, tolong Bapak Ibu pahami ini, tolong Bapak Ibu ajarkan. Sekali lagi, supaya gawang kita itu nggak kebobolan terus. Masifnya, banyaknya orang yang berlatar belakang agama Kristen, entah dia Protestan atau Katolik, hari-hari ini murtad. Bapak Ibu harus saya katakan, itu tidak terlepas. Masih rendahnya pemahaman dan pengetahuan kita hamba-hamba Tuhan tentang Alkitab. Sehingga apa? Tidak pernah kita jelaskan apa dari mana asal usul kata Tritunggal atau tiga. Selama ini kita hanya ya kata orang lain ya begitu ya begitu. Nggak bisa begitu Bapak. Kita ini bukan kita ini sekarang melayani bukan di zaman batu, bukan. Kita ini tidak melayani saat ini di zaman purbakala, udah lewat itu. Kita ini sekarang melayani di zaman modern. Artinya apa? Perkembangan ilmu pengetahuan, sains dan teknologi sangat begitu masif. Orang bisa banyak belajar, orang bisa banyak membaca, orang bisa banyak menonton dan mendengar dari berbagai informasi. Ditambah lagi dengan apa? Luar biasanya penggunaan media sosial. Itu kan di sisi lain menjadi ancaman sebenarnya. Karena orang yang tidak punya pemahaman yang alkitabiah, dia tidak bisa dengan seenaknya menyampaikan, mengajarkan firman Tuhan yang salah. Sehingga orang yang membaca, menonton, dan mendengar makin bertambah sesak. Maka itu harus kita minimalisir. Harus kita hambat, Bapak Ibu. Caranya bagaimana? Kita mulai dari diri kita. Kita juga harus memiliki pemahaman yang pemahaman Alkitab yang komprehensif, menyeluruh, tapi juga harus dalam. Sehingga apa? Kita bisa menjelaskan ini kepada jemaat kita, Bapak Ibu. Kita bisa menjelaskan ini kepada orang anggota keluarga kita. Bapak Ibu ini kasih oleh Yesus Kristus. Sejak anak saya sekolah minggu, saya sudah ajarin ini ke dia. Dan bukan hanya satu kali. Setiap kali saya pelayanan, setiap kali saya ngajar di mana-mana, saya selalu bawa. Waktu dia masuk sekolah SMP negeri, yang 99% temannya saudara agama seberang. Hanya cuma dia sendiri. Anak saya cerita. Baru pertama masuk sekolah. Ini tiap hari. Yang selalu dipertanyakan oleh teman-temannya kepada dia. Yoel, kok kalian itu punya Tuhan tiga? Selalu dipertanyaan tiap hari. Anak saya. Bahkan kadang-kadang itu dijadikan jadi ledekan. Kasihan. Yang punya Tuhan tiga. Bagi dong. Bahkan seringkali juga teman-teman anak saya katakan, kamu itu kafir, Yoel. Karena Tuhanmu tiga. Tapi Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Kristus. Karena sejak dari kecil anak saya sudah saya ajar, saya bimbing. Berulang-ulang. Kata tiga itu bukan tiga Tuhan. Tapi hanya tiga nama yang berbeda. Tiga peran fungsi yang berbeda. Tetapi satu. Dan itu dicatat dalam 1 Yohanes 5 itu sampai 9. Maka Bapak Ibu, anak saya pun dari hari ke hari bisa menjelaskan. Dan yang menarik, tadinya beberapa temannya dia yang sangat alergi, antipati tentang istilah kata itu nggak lama kelamaan. Dia bilang begini sama anak saya.
Yoel, saya boleh nggak ikut ke gereja? Bayangin Bapak Ibu. Saya boleh nggak ikut ibadah di gereja? Sampai sudah terbuka seperti itu. Nah, itu salah satu gambaran kecil. Ya, Bapak Ibu. Dan saya katakan tadi, konsep ini juga belum utuh dipahami oleh semua orang Kristen. Belum, Bapak Ibu. Bahkan lulusan sekolah teologi yang sudah bergelar doktor sekalipun, masih banyak juga yang tidak paham tentang istilah kata Tritunggal. Maka mereka mengatakan Yesus, yes, istilah Tritunggal, no. Bayangin itu, Bapak Ibu. Ya, ini bukti bahwa Roh Kudus itu salah satu pribadi atau salah satu bentuk kehadiran Allah di dunia ini. Tapi ingat, walaupun namanya Roh Kudus adalah Allah yang sama. Kita sudah baca ayatnya tadi dalam Kejadian pasal 1 ayat 26, di mana di sini dikatakan, baiklah kita, artinya Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus menjadikan manusia seturut gambar dan rupa Allah. Hal ini menunjukkan Bapak Ibu, bahwa Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus ikut serta merta menciptakan manusia karena mereka adalah Allah yang satu, Allah yang sama, termasuk Roh Kudus sendiri. Yang ketiga, Matius pasal 28 ayat 18. Di mana dikatakan di sana, pergilah jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Saya sudah jelaskan tadi ini Bapak Ibu. Dalam proses baptisan yang kita lakukan tidak boleh mengalpakan, tidak boleh menihilkan, tidak boleh meniadakan Roh Kudus. Kenapa? Karena Roh Kudus itu juga Allah Bapak Ibu. Soalnya ada satu hal yang kita perlu banyak belajar, yang perlu kita satu hal yang perlu masih banyak, tapi ada satu hal saya lihat, yang perlu kita belajar juga dari teologi Katolik. Walaupun gara-gara mungkin sebagai kita orang Kristen selalu cenderung berpikir negatif tentang Katolik, tapi harus saya mau bukakan kepada Bapak Ibu. Ada banyak dan salah satu yang perlu kita belajar dari orang Katolik. Tahukah Bapak Ibu? Orang Katolik setiap kali mereka di akhir doa mereka selalu mereka kasih tanda dalam nama Bapa, Putra, dan Roh. Gitu kan? Nah, kita orang Protestan, menghabiskan waktu, tenaga, dan pikiran menyebut tiga nama itu nggak penting. Hati-hati loh Bapak Ibu, hati-hati nih. Kalau sampai itu ada dalam hati dan pikiran kita, berarti kita mengatakan, menihilkan, meniadakan keberadaan Allah sebagai Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Penyebutan Bapa, Putra, dan Roh Kudus baik bukan hanya dilakukan, kita lakukan pada waktu saat baptisan, Bapak Ibu. Saya kasih contoh tadi, kita perlu belajar juga dari orang Katolik. Konsistensi mereka untuk selalu menyebut nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus di akhir dari doa mereka. Itu mencerminkan mereka memiliki penghormatan yang sangat tingginya kepada Bapa, kepada Putra Yesus, dan juga kepada Roh Kudus. Karena mereka punya pemahaman bahwa Bapa, Putra, dan Roh Kudus adalah Allah yang satu. Ini tidak boleh kita anggap enteng. Kalau Bapak Ibu perhatikan, dalam setiap doa saya, di akhir, saya selalu menyebut tiga nama ini. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Mengapa? Karena ketiga nama ini adalah nama Allah kita loh Bapak Ibu. Kenapa penghormatan kita? Harus juga tercermin dari pengucapan yang keluar dari bibir dan mulut kita. Salah satunya. Di samping praktek hidup kita juga harus mencerminkan sifat dan perilaku dari Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Harus. Jadi jangan kita menganggap kalau saya memimpin umat dan jemaat saya berdoa pakai nama Bapa, Putra, dan Kudus, berarti lidah saya langsung berubah atau jadi Katolik. Salah. Ini kita yang menjelaskan itu, Bapak. Maka kita tak boleh terlalu cepat menjustifikasi saudara-saudara kita denominasi lain, gereja lain. Salah. Gak bisa, Bapak. Karena kenyataan kita yang salah. Malu kan jadinya.
Sekali lagi, karena tiga nama ini. Dan juga khususnya apa? Roh Kudus adalah Allah loh. Jadi bukan hanya pada proses si baptisan pemberkatan Mika, kita berkata, aku baptis engkau, aku persatukan engkau di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Tidak hanya pada di situ saja kita memakai nama, menyebut nama Allah, Anak dan Roh Kudus. Tapi itu juga harus bisa berlangsung dalam setiap doa-doa kita. Karena memang ketiga nama ini adalah nama Allah yang sama. Soalnya kadang-kadang kita orang Protestan ini, ya, lalu merasa ya menyederhanakan sesuatu hal yang prinsip, bahkan cenderung mengerdilkan. Ujung-ujungnya apa? Menghapus, meniadakan hal yang prinsip. Ya, Bapak ya. Nah, yang ketiga, Ulangan pasal 6 ayat 4. Dengarlah hai orang Israel. Tuhan itu Allah kita. Tuhan itu Esa. Dan nama Tuhan itu adalah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dan mereka bukan tiga Tuhan. Bukan. Tapi mereka ada tetap di dalam satu. Artinya penjelasan Tuhan kepada Musa. Di awal mulanya sudah jelas kok. Bahwa nama Tuhan kita itu ada tiga. Tapi tidak berarti tiga Tuhan. Hanya tiga nama saja dan tiga pribadi atau peran yang berbeda. Tapi Esa alias satu. Itu dari awal sudah dijelaskan di PL kok. Maka itu dipertegas oleh Yohanes dalam perjanjian baru di 1 Yohanes 5 ayat 7 sampai 9 kan Bapak Ibu. Yang dimaksud oleh Ulangan pasal 6 ayat 4. Tuhan itu, Tuhan Allah kita itu Esa atau satu siapa? Dipertegas, diperjelas oleh 1 Yohanes 1 ayat 1 Yohanes 5 itu sampai 9, yaitu Bapa, Firman atau Yesus atau Roh Kudus. Ketiganya satu. Doni setan yang sering kita tonton itu di TikTok ya. Karena apa saya katakan doni setan? Karena pemahamannya memang dari setan Bapak Ibu. Dia selalu katakan, orang Yahudi ya tidak mempercayai ya istilah doktrin Tritunggal. Sesat cara berpikirnya dia. Siapa bilang? Banyak orang Yahudi memahami dan mengerti mempercayai istilah istilah konsep Tritunggal. Di samping memang ada sebagian. Siapa mereka yang sebagian itu? Ya karena mereka yang belum bertobat kan. Sebagian sudah bertobat. Paham, percaya, mengerti. Istilah Tritunggal, istilah tiga itu. Dan itu ada di PL dan PB kok. Ini Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Bukan baru di perjanjian baru istilah Tritunggal atau istilah tiga. Bukan. Itu sudah dari awalnya. Di PL juga sudah dijelaskan oleh Tuhan. Dan Tuhan sendiri yang memperkenalkan nama itu kepada Musa. Supaya bisa menjelaskan kepada bangsa Israel. Bapak Ibu dikasih oleh Yesus Kristus. Pemahaman aman Alkitab yang parsial. Terpisah-pisah. Baik PL dan PB. Pasti akan melahirkan pemahaman, pengertian, doktrin atau ajaran dan perilaku hidup yang pasti salah. Itu dapat. Maka kita tidak boleh menjadi korban-korban dari pemahaman dan pengertian, pengajaran, dan kehidupan yang salah itu. Karena kenapa? Bapak Ibu adalah para pemimpin rohani loh. Karena apa yang kita praktekkan, apa yang kita ajarkan, apa yang kita khotbahkan itu langsung dilihat oleh mata kepala jemaat kita dan pasti mereka langsung lihat praktek hidup kita bagaimana. Maka ini menjadi penting.